Ayat yang sering dikutip untuk menghibur orang yang sedang berduka adalah 1 Tesalonika 4 ayat 18. Oleh sebab itu, hendaklah kamu saling menguatkan dengan kata-kata ini yang memberikan penghiburan. Pertanyaannya, apa kata-kata ini? Apa these words yang akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka? Di ayat 16 dikatakan bahwa mereka yang mati di dalam Kristus nanti akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Sehingga mereka yang sekarang berduka tidak perlu sedih, sebagaimana mereka yang sedih tanpa pengharapan. Karena mereka yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan akan dipertemukan dengan mereka yang sekarang sedang berduka. Dan itulah penghiburannya, itulah these words-nya. Dan di saat mereka dibangkitkan nanti, tubuh mereka akan dirubah dari tubuh mortal menjadi tubuh yang immortal. Tubuh immortal adalah tubuh yang tidak bisa mati. Tubuh yang immortal adalah tubuh yang glorious, sebagaimana tubuhnya Kristus setelah Kristus bangkit dari kuburnya adalah tubuh yang glorious. Namun kita perlu mengerti dan ketahui bahwa karakter kita tidak akan dirubahkan nanti. Kematian ataupun kebangkitan tidak akan merubah karakter kita nanti. Kita akan dibangkitkan dengan karakter yang kita miliki sebelum kita masuk ke dalam kubur. Tidak ada perubahan karakter nanti waktu Kristus datang di awan-awan. Yang nanti akan dirubahkan adalah tubuh yang mortal menjadi tubuh yang immortal. Dan perubahan itu nanti hanya akan terjadi jika kita sekarang berdiam di dalam Kristus atau in Christ. Sebagaimana yang dikatakan di 1 Tesalonika 4 ayat 16, bahwa orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan untuk menerima tubuh yang immortal. Pengharapan dari mereka yang sekarang berduka adalah pengharapan bahwa mereka nanti akan bertemu dengan kekasih mereka yang akan dibangkitkan nanti. Di mana tubuh mereka semua nanti akan dirubah dari tubuh yang fana menjadi tubuh yang tidak bisa mati, yaitu immortal flesh dan immortal bones. Namun hal itu tidak akan terjadi jika sekarang kita tidak berdiam di dalam Kristus, sehingga tidak akan ada pengharapan bagi mereka yang tidak berdiam di dalam Kristus sekarang. Oleh sebab itu, tanpa kita berada di dalam Kristus sekarang, semua penghiburan yang tujuannya untuk menghibur bukanlah sesungguhnya penghiburan. Karena apa arti penghiburannya kalau tidak ada pengharapan bahwa kita akan bertemu kembali nanti, di mana tubuh yang fana ini akan tetap fana sampai tubuh ini kembali ke debu untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar apa artinya untuk berdiam di dalam Kristus atau to be in Christ. Kita mulai di buku Keluaran, di mana Musa memohon untuk memandang kemuliaannya Bapa. Kemuliaannya Bapa adalah karakternya Bapa yang diungkapkan dengan sempurna di dalam kehidupan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Kristus katakan kepada Philip yang ingin melihat Bapa, "Dengan engkau sudah melihat aku," Kristus katakan, "engkau sudah melihat Bapakku." Karena Kristus datang ke bumi kita ini untuk mengungkapkan karakter Bapanya di surga. Kita tahu bahwa jubah terang kemuliaan yang menyelubungi Adam dan Hawa lenyap di saat mereka berdosa. Dengan kata lain, dosa telah menyebabkan manusia berdosa kehilangan karakter penciptanya. Karakter manusia berdosa sudah come short dari karakter penciptanya. Artinya, manusia yang akan diselamatkan dari dosa adalah mereka yang karakternya dirubah kembali menjadi serupa dengan karakter Bapa di surga, sebelum tubuh mereka dirubah dari tubuh yang mortal menjadi tubuh yang immortal. Karakter mereka sudah harus dirubah sebelum Kristus datang di awan-awan nanti. Ajaran yang mengajarkan bahwa karakter kita akan dirubah nanti di awan-awan adalah ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan.
karena firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa yang akan dirubahkan nanti waktu Kristus datang adalah tubuh kita yang fana menjadi tubuh yang tidak fana atau yang immortal. Dan kita semua mengerti bahwa hal itu hanya akan terjadi jika sekarang kita berdiam di dalam Kristus atau in Christ. Di buku Kolose, Rasul Paulus menulis, pengharapan kita bahwa glory atau karakter kita dirubahkan sebelum kedatangan Kristus nanti adalah Christ in you. Kristus berdiam di dalam kita, atau kita berdiam di dalam Kristus. Itu sebabnya mengapa mereka yang mati in Christ atau di dalam Kristus adalah mereka yang karakternya sudah dirubah sebelum mereka mati. Sehingga mereka akan dibangkitkan nanti dari kubur mereka dan akan menerima tubuh yang immortal karena mereka mati di dalam Kristus. Kristus di dalam kita atau Christ in us adalah pengharapan kita bahwa kita akan bertemu dengan kekasih-kekasih kita dan juru selamat kita di awan-awan nanti untuk dibawa ke rumah Bapa di surga dan bertemu dengan Bapa yang telah memberikan anaknya yang Dia sangat kasihi bagi kita semua agar kita tidak perlu binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan yang sudah memberikan segala-galanya bagi kita semua. Itulah sebabnya mengapa kita tidak perlu untuk berduka sebagaimana mereka yang tanpa pengharapan ini berduka. Bukankah inilah pekabaran yang kita perlu kabarkan kepada mereka yang berduka tanpa pengharapan? Mereka perlu mengetahui bahwa pengharapan manusia berdosa adalah Christ in you, the hope of glory. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita dirubahkan kembali menjadi serupa dengan karakter pencipta kita? Kita tidak perlu untuk menebak-nebak jawabannya, karena Rasul Paulus sudah menjawab pertanyaan itu di buku 2 Korintus 3 ayat 18. Dia katakan, karakter kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya Kristus dengan cara kita memandang kemuliaannya, yaitu karakternya. Dengan memandang karakternya Kristus, karakter kita akan dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Saya akan menjadi serupa dengan apa yang saya suka lihat, dengan apa yang saya suka isi dalam pikiran saya. Kalau saya tidak suka mengisi pikiran saya dengan hal-hal surgawi, tentu saja saya tidak akan dirubahkan menjadi serupa dengan Bapa dan Anaknya yang berdiam di surga. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu masukkan ke dalam pikiranmu. Yang masuk melalui mulut, melalui mata, melalui telinga adalah yang kamu ungkapkan dalam sikap kamu, perkataan kamu yang adalah pengungkapan karakter kamu. Kamu adalah apa yang kamu masukkan ke dalam dirimu sendiri. Kalau yang masuk adalah hal-hal duniawi yang hanya bersifat sementara, tentu saja yang keluar dan yang dilihat dan yang didengar adalah hal-hal duniawi yang sangat bersifat sementara. Tetapi kalau yang masuk adalah Kristus, Christ in me, tentu saja yang keluar dan dilihat dan didengar adalah Kristus. Sister White menulis, untuk berdiam di dalam Kristus melalui iman, ialah untuk memandang karakternya sekarang, sehingga karakter kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Lebih sering kita memandang karakternya, lebih kita akan mengasihi Dia, dan lebih sering juga kita ingin untuk melihat karakternya lagi. Lebih banyak terang kasih-Nya dan kemuliaan-Nya kita pandang, akan lebih bertambah-tambah terang itu menyinari hati kita, sampai kita dengan sempurna memantulkan karakternya, siap untuk bertemu dengan Dia di awan-awan nanti, dan dirubahkan dari tubuh yang mortal menjadi tubuh yang immortal. Perubahan nanti adalah akibat dari perubahan sekarang sebelum pintu kasihan kita tertutup selama-lamanya. Pengharapan kita untuk bertemu dengan mereka yang kita kasihi nanti didasarkan di atas pengharapan kita untuk kita sekarang dirubahkan menjadi serupa dengan karakter pencipta kita. Kehidupan probation kita ini adalah satu-satunya jangka waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk dirubahkan kembali menjadi serupa dengan karakternya.
Kalau kita sekarang melalaikan satu-satunya kesempatan probation kita ini, maka Tuhan tidak akan memberikan kesempatan lagi untuk merubah karakter kita nanti. Jangan kita berharap bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan lagi untuk memperoleh kehidupan kekal. Kalau sekarang kita melalaikan waktu yang sangat berharga untuk mencari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kekal kita. Mereka yang mencari hal-hal yang mengakibatkan pintu gerbang surga ditutup kepada mereka, janganlah berharap bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan lagi untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Kristus nanti di awan-awan. Lalu Sister White menulis, tidak, tidak, tidak. Hal itu tidak akan terjadi. Di buku Counsels for the Church, Sister White menulis, kalau kita memang sedang berjalan menuju surga, roh surga akan berdiam di dalam hati kita di bumi. Tetapi, jikalau kita tidak menemukan kesenangan sekarang dalam hal merenungkan hal-hal surgawi, jikalau kita sekarang tidak berminat untuk mencari pengetahuan tentang Bapa di surga, dan jikalau kita sekarang tidak senang untuk memandang karakternya Kristus, dan jikalau kekudusan tidak menarik bagi kita, maka kita dapat pastikan bahwa harapan kita untuk masuk kerajaan surga adalah sia-sia. Dalam kutipan ini, Sister White menulis bahwa jikalau kita sekarang di masa probation ini tidak tertarik untuk memandang karakternya Kristus, yaitu the glory of the Lord, sesuai dengan yang kita sudah baca di 2 Korintus 3 ayat 18, maka tentu saja karakter kita tidak akan dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Sehingga lenyaplah pengharapan kita untuk bertemu dengan mereka yang mati di dalam Kristus, yang nanti akan dibangkitkan dan dirubah tubuh mortal mereka menjadi tubuh yang immortal. Christ in me, the hope of glory, ialah untuk memiliki karakternya Kristus sekarang, sehingga pengharapan kita nanti tidaklah sia-sia. Jikalau Kristus berdiam di dalam kita sekarang akan senang untuk berbicara tentang Bapa di surga dan anaknya yang mati memikul dosa-dosa kita di kayu salib penghinaan itu. Kita akan pilih untuk tubuh yang fana ini dibakar demi kebenaran, karena kita sudah menemukan kehidupan kekal dan menerima janji bahwa tubuh kita yang mortal ini akan dirubahkan menjadi tubuh yang immortal yang tidak dapat disentuh oleh maut sekalipun. Daya tarik hal-hal duniawi akan lenyap kekuatannya dibandingkan dengan daya tarik kasih Bapa melalui anaknya waktu kita memandang kebaikannya yang diungkapkan di kayu salib penghinaan itu. Dengan memandang karakternya Kristus yang diungkapkan dalam dirinya sebagai korban yang mempersatukan kita dengan Bapa, dalam penurutannya yang sempurna yang melalui iman membenarkan kita jikalau kita percaya, di mana kita tidak hanya memperoleh pengampunan dosa, tetapi dibersihkan dari noda-noda dosa kita, di mana hal itu akan memenuhi jiwa kita dengan kasih dan kekaguman akan kebaikannya, kemurahannya, yang Bapa ungkapkan melalui anaknya di kayu salib. Dan melalui apa yang kita lihat, kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Sementara kita memandang kepada Tuhan Yesus dan merenungkan keindahan karakternya, kita semakin dirubah menjadi serupa dengan Dia. Inilah pengharapan kita, yaitu Christ in me, the hope of glory, sebelum pintu kasihan kita tertutup selama-lamanya. Untuk tubuh kita yang fana ini dirubahkan nanti, karakter kita sudah harus dirubahkan sekarang. Karakter tidak akan dirubahkan nanti. Karakter kita sudah harus dirubah sebelum pintu kasihan tertutup. Banyak orang nanti akan mencari hal-hal yang nanti sudah tidak dapat ditemukan lagi. Karena sekarang yang mereka cari adalah hal-hal yang hanya bersifat sementara. Mereka akan mencari from sea to sea dan from the north even to the east. Mereka akan mencari untuk mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Di saat pekerjaan Kristus selesai di bilik Maha Kudus di surga, tulah-tulah yang adalah bagian daripada
7 tulah terakhir mulai berjatuhan. Banyak orang yang akan mengutuk Tuhan oleh karena tulah-tulah itu. Ada orang-orang yang memohon kepada umat Tuhan untuk diajarkan caranya untuk luput dari tulah-tulah itu. Tetapi umat Tuhan tidak ada jawabannya. Tetesan air mata terakhir sudah dicurahkan. Doa terakhir telah disampaikan. Beban untuk keselamatan mereka telah dipikul. Pekabaran amaran terakhir telah dikabarkan. Suara merdu kemurahan Tuhan tidak lagi mengundang mereka untuk bertobat. Di saat umat Tuhan dan seluruh isi surga tertarik akan keselamatan mereka, mereka sendiri tidak tertarik. Pilihan kehidupan dan kematian sudah disampaikan, namun banyak tidak memilih kehidupan. Dan sekarang tidak ada lagi imam besar yang menjadi perantara mereka dengan Bapa untuk membersihkan setiap cacat noda mereka dan merubah karakter mereka. Seluruh penghuni surga satu bersama Kristus waktu mereka mendengar Kristus mengatakan, "Sudah selesai, sudah habis." Rencana keselamatan sudah selesai dijalankan, namun hanya sedikit yang pilih untuk menerimanya. Suara merdu kemurahan Tuhan tidak terdengar lagi. Mereka sekarang dipenuhi dengan rasa takut dan horor. Dan dengan sangat jelas mereka mendengar perkataan-perkataan ini. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Too late. Too late. Mereka yang sekarang tidak tertarik untuk mengutamakan kerajaan surga dan kebenarannya, nanti akan dengan gigih mencari yang sudah tidak akan pernah ditemukan lagi, yaitu firman Tuhan. Buku Amos 8 ayat 11-14 digenapi. Mereka tidak akan menemukan nanti apa yang sekarang masih bisa ditemukan. Banyak orang yang hilang sangat marah karena efek dari tulah-tulah yang dicurahkan. Orang tua marah terhadap anak-anaknya, anak-anak terhadap orang tuanya, saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya, saudara perempuan terhadap saudara lelakinya. Jeritan-jeritan terdengar dari segala arah. Kamulah yang melarang-larang kami untuk mendengar kebenaran yang kalau kami terima akan menyelamatkan kami. Banyak orang akan menuduh ministers mereka dengan kebencian yang sangat besar dan pahit dengan berkata, "Kamu tidak pernah amarkan kepada kami akan hal-hal ini. Kamu katakan bahwa seluruh dunia akan bertobat. Dengan kamu berkata, damai, damai, untuk membuat kami semua tertidur kembali. Kamu tidak pernah sampaikan pekabaran yang kami sekarang sedang alami. Dan orang-orang yang dulu memberikan pekabaran amaran ini, kamu katakan adalah orang-orang fanatik dan orang-orang yang jahat yang mau membinasakan kami. Ministers ini tidak akan luput murka Tuhan. Penderitaan mereka 10 kali lipat dari penderitaan anggota-anggota mereka. Oleh sebab itu, carilah dia sekarang sementara dia masih dapat ditemukan. Panggillah dia sementara dia masih dapat dijangkau. Karena ada waktunya di mana dia tidak akan dapat dijangkau lagi. Dan dia pun tidak akan ditemukan. Sebelum terlambat, carilah dia sekarang sampai dapat dan pertahankanlah apa yang kamu sudah temukan sampai kesudahan. To God be the glory.